Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin namaku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian gimana sih tipsnya untuk menjadi asisten penelitian. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Aku yakin teman-teman pasti pengen tahu kan gimana sih tipsnya supaya kita bisa jadi asisten penelitian. Namun sebelum itu aku pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau tips yang aku buat ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, versi aku sendiri. Dan kalau semisal ada yang masih kurang berkenan ataupun ada yang kurang-kurang, bisa teman-teman tambahi di kolom komentar. Sedikit cerita, sebenarnya dulu aku pernah ditunjuk sebagai asisten penelitian oleh salah satu dosen aku. Nah, awal mulanya itu karena penelitian yang aku lakukan di skripsi aku itu sesuai atau cocok dengan penelitian yang sedang dosen aku laksanakan. Sehingga dosen aku tertarik dengan penelitian yang aku laksanakan. Karena kebetulan proyek yang akan beliau laksanakan itu hampir sama dengan penelitian di skripsi aku. Sehingga beliau mengangkatlah aku sebagai asisten penelitiannya. Nah, dari situ aku mulai jadi asisten penelitian, membantu beliau dalam melaksanakan penelitian-penelitian beliau. Mulai dari proyek beliau yang hampir sama dengan skripsi aku dan proyek-proyek lainnya. Tapi apa sih asisten penelitian itu sebenarnya? Nah, asisten penelitian merupakan asisten yang membantu dosen dalam hal penelitian-penelitian yang beliau laksanakan. Terus apa sih benefit atau manfaat yang bakal kita dapatin ketika kita menjadi asisten penelitian? Beberapa benefit yang aku rasakan setelah aku menjadi asisten penelitian adalah yang pertama, kita bakal lebih dekat dengan dosen yang bersangkutan. Kalau semisal kita lebih dekat dengan dosen yang bersangkutan, maka segala urusan yang berhubungan dengan dosen yang bersangkutan akan lebih dipermudah. Kita akan menjadi mahasiswa yang lebih dipercaya oleh dosen tersebut untuk mengemban suatu amanah. Tentunya kita juga akan menjadi mahasiswa yang lebih diprioritaskan oleh dosen yang bersangkutan. Lalu kita bisa jadi mahasiswa kesayangan loh. Haha, bercanda aja. Terus untuk benefit yang kedua adalah tentunya kita bisa menambah pengalaman kita. Nah, dengan adanya kita menjadi asisten penelitian, tentunya pengalaman kita bisa bertambah. Dan ini pun bisa kita tambahin ke CV atau resume kita. Dengan adanya kita menjadi asisten penelitian, ini bisa menjadi poin plus di mata rekruter. Apalagi kalau semisal proyek penelitian yang pernah kita lakukan di asisten penelitian itu sesuai dengan apa yang akan kita apply atau posisi yang akan kita apply. Benefit yang ketiga, skill kita akan terasah. Karena yang perlu teman-teman ingat bahwa ini tuh penelitian dosen loh teman-teman, bukan penelitian kita sendiri. Tentunya kalau penelitian dosen, kompleksitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian yang biasa, gitulah ya secara gampangnya. Nah, jadi pastinya skill kalian akan lebih terasah di sini dan kalian akan dihadapin dengan masalah-masalah atau real case yang lebih kompleks lah. Benefit yang selanjutnya adalah tentunya teman-teman bisa dapat uang tambahan atau fee dari asisten penelitian. Lalu berapa sih besar uangnya? Kasih tahu nggak ya? Nah, kalau bicara mengenai fee yang dikasih ke kita asisten penelitian itu sebenarnya tergantung dari dosen teman-teman masing-masing. Benefit yang terakhir adalah asisten penelitian mampu membuka opportunities lainnya. Jadi, selama menjadi asisten penelitian, aku merasakan bahwa peluang-peluang lainnya itu terbuka lebar untuk aku. Nah, salah satu contohnya adalah ketika aku melaksanakan sebuah proyek bersama dosen yang bersangkutan. Proyek tersebut ternyata digunakan untuk publikasi ke tingkat internasional. Nah, tentunya namaku juga bakal ngikut sampai ke publikasinya. Otomatis, aku juga bakal punya artikel yang telah terpublish secara internasional. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Dan selain itu juga, kalau semisal kita buat suatu produk seperti contohnya kalau dalam
ranahku, aku buat program komputer. Dan dengan adanya produk ini pun bisa dibuat yang namanya hak cipta atau hak kekayaan intelektual atau paten lah ya. Nah, hak cipta ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan kita bakal dapat semacam sertif ataupun kayak file PDF-nya gitu kalau semisal itu tuh emang hak kekayaan intelektual dari kita sendiri gitu yang nggak bisa diciplak oleh orang lain. Nah, dengan adanya hak kekayaan intelektual itu, teman-teman bisa nunjukin juga ke rekruter kalau semisal teman-teman daftar kerja nih. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan poin plus dengan adanya hak cipta tersebut. Nah, lalu gimana sih tipsnya supaya kita bisa menjadi asisten penelitian? Nah, di sini aku bakal ngasih tips yang sederhana banget, nggak usah panjang lebar, yaitu cuma ada 2 tips. Jadi teman-teman simak benar-benar, jangan di skip, pokoknya sampai akhir disimak. Oke, untuk tipsnya supaya kita bisa kepilih menjadi asisten penelitian, sebenarnya pernah aku buat di video sebelumnya tentang tipsnya menjadi asisten dosen. Videonya di atas sini, teman-teman bisa langsung cek. Namun aku buat video itu secara general ya, asisten dosen secara keseluruhannya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat secara spesifiknya, buat jadi asisten penelitian itu kayak gimana, teman-teman langsung bisa kembali ke video ini setelah lihat video yang sebelumnya. Oke, tipsnya yang pertama adalah tentunya kita harus memiliki skill yang mumpuni. Why? Kenapa kita harus memiliki skill yang mumpuni ketika kita mendaftar menjadi asisten penelitian? Ya iyalah, tentunya dosen bakal milih mahasiswa yang memiliki skill yang mumpuni untuk membantu beliau dalam penelitian-penelitiannya. Terus gimana kalau skillku masih di sini sedangkan skill yang dibutuhkan segini? Nah, kalau misal teman-teman ngerasa skillnya belum mumpuni, ya teman-teman jangan merasa berkecil hati, teman-teman bisa lebih belajar lagi. Dan tentunya teman-teman juga harus percaya diri ya kalau misal teman-teman daftar. Meskipun teman-teman ngerasa nih kalau skill teman-teman masih biasa-biasa aja seperti yang diajarkan waktu kuliah, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mau belajar aja seterusnya. Karena tentunya penelitian yang dosen laksanakan itu tidak penelitian yang biasa-biasa aja. Jadi teman-teman harus siap-siap untuk belajar meskipun teman-teman nantinya udah keterima menjadi asisten penelitian. Teman-teman harus tetap belajar terus, intinya kayak gitu. Tips yang kedua sekaligus tips yang terakhir adalah tentunya teman-teman harus punya waktu yang cukup ketika teman-teman pengen jadi asisten penelitian. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menjadi asisten penelitian, pastinya kita akan melaksanakan proyek penelitian bersama dosen dan juga mungkin rekan-rekan beliau. Sehingga kita harus punya waktu yang cukup untuk membersamai beliau dalam melaksanakan proyek penelitian yang beliau laksanakan. Artinya kita harus memiliki porsi waktu untuk menjalankan penelitian bersama beliau dan menyelesaikan proyek sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Nah, jadi ketika teman-teman udah ngerasa sibuk nih dengan organisasi ataupun kepanitiaan atau urusan-urusan lainnya, teman-teman harus pikir matang-matang. Kira-kira teman-teman ada space waktu nggak sih untuk jadi asisten penelitian? Karena proyek yang teman-teman laksanakan itu bukan proyek main-main. Nah, oke, sekian teman-teman tips dari aku. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya tips ini. Dan semoga teman-teman suka. Maka dari itu jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa dapat manfaatnya dari video-video aku. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Nah, sekian video dari aku, kurang lebih mohon maaf. See you next video dan bye-bye.